Natasha Shangdo, berusia sekitar 20 tahun, dan bertempat tinggal di sebuah distrik di kota Pattaya, Thailand. Natasha harus meregang nyawa nih di sebuah penginapan bintang 3 di salah satu kota padat penduduk. Menurut keterangan dari pemilik hotel, Natasha baru memesan kamar sekitar beberapa jam sebelum akhirnya ditemuin mengenaskan di ranjang kasur tempatnya menginap. Kejadian yang mengerikan itu berawal dari kesaksian petugas kebersihan hotel yang gak sengaja nemuin sebuah bercak darah di depan pintu salah satu kamar hotel di sana. Petugas kebersihan hotel yang bernama Don Hugo itu selanjutnya nyoba untuk bersihin bercak merah tersebut. Dan beberapa menit kemudian, dia nyadar nih bahwa bercak merah itu adalah sebuah darah dari seorang manusia. Don Hugo kemudian bergegas nih ngelaporin kejadian itu ke pihak keamanan hotel. Setelah berkumpul, mereka akhirnya kemudian mulai nyari tahu nih sumber dari bercak merah yang ditemuin sama petugas hotel tersebut. Don Hugo bersama dengan petugas keamanan hotel kemudian ngegedor pintu salah satu kamar di hotel tersebut untuk mastiin apa sih yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa kali mereka mencoba untuk menggedor dan memanggil penghuni kamar, namun gak ngedapetin jawaban dari dalam kamar tersebut. Don Hugo dan pihak keamanan itu seketika merasa ada sesuatu yang gak beres yang udah terjadi kepada penghuni dari kamar nomor 72 tersebut. Setelah melakukan perundingan bersama, mereka kemudian mutusin nih buat dobrak pintu kamar itu secara paksa. Setelah pintu itu berhasil terbuka, pemandangan yang gelap di kamar tersebut seketika membuat mereka tuh kayak ngerasa ketakutan. Terlebih ada aroma yang gak sedap tercium dari dalam kamar. Dan pas mereka nyalain lampu, penampakan yang mengerikan itu muncul nih di depan kedua bola mata mereka. Hal itu membuat mereka merasa merinding luar biasa hebatnya. Don Hugo yang lihat pertama kali penampakan itu bahkan langsung mutusin buat keluar kamar karena ngerasa gak berani kalau harus ngelihat secara terus-menerus. Penampakan itu gak pernah mereka temuin selama ini, dan ini adalah pengalaman yang sangat nakutin buat mereka sendiri. Pihak keamanan kemudian nyoba untuk lebih ngedeketin lagi nih sudut kamar tersebut, dan terlihat dengan sangat jelas ada sebuah tubuh dari seorang wanita yang udah terkapar di atas ranjang kasur. Tubuh si wanita itu udah dalam keadaan yang sangat mengenaskan dengan bercak merah yang masih mengalir di beberapa luka di tubuh dari si Natasha. Lehernya nih ya juga ada bekas jeratan yang sangat dalam hingga nampak kayak hampir terputus nih dari tubuhnya sendiri. Natasha juga terlihat gak mengenakan sehelai pun busana di seluruh tubuhnya, dan ada cairan kental berwarna putih berada di area tubuh dari si wanita tersebut. Pihak keamanan hotel selanjutnya nelpon kantor kepolisian untuk ngelaporin penemuan sosok jasad tersebut yang merupakan seorang wanita bernama Natasha. Dan setelah nunggu beberapa jam, pihak kepolisian bersama dengan pihak terkait akhirnya datang nih ke kamar nomor 72 itu. Mereka kemudian mulai meriksa sebagian ruangan dari kamar tersebut, dan selanjutnya membawa tubuh si wanita untuk dilakuin penyelidikan yang lebih mendalam. Pihak kepolisian kemudian bergegas dengan cepat nih untuk mulai lakuin investigasi. Mereka selanjutnya meminta keterangan dari beberapa karyawan hotel, dan setelah memeriksa beberapa data pengunjung dan kamera keamanan di dalam hotel, pihak kepolisian akhirnya nemuin sebuah bukti bahwa si wanita ini datang bersama dengan seorang pria dan memesan kamar hotel tersebut. Tugas pihak kepolisian selanjutnya adalah mencari tahu nih identitas dari si pria yang bersama dengan si wanita itu sebelum dirinya ditemuin dalam keadaan kehilangan nyawanya di atas ranjang kasur di kamar hotel tersebut. Setelah berhasil mengungkap semua informasi atas identitas terduga pelaku, pihak kepolisian kemudian mulai ngedapetin titik terang atas kasus tersebut. Dan identitas terduga pelaku itu ternyata adalah suami dari korban itu sendiri. Dan sekitar beberapa jam kemudian, pihak kepolisian akhirnya bisa nemuin dan nangkep terduga pelaku itu, yang nampaknya hendak melarikan diri ke kota terpencil dari negara tersebut. Pada saat terduga pelaku itu ditangkap, ternyata dia itu mencoba untuk melawan pihak kepolisian dengan sajam. Namun aksi dari pria itu berhasil digagali nih, dan dirinya kemudian dibawa ke kantor kepolisian setempat. Pihak kepolisian kemudian menginterogasi si pria itu hingga beberapa pertanyaan akhirnya membuat si pria mengakui semua perbuatan yang udah dirinya lakukan. Si pria itu ngungkapin bahwa dirinya udah menghabisi istrinya karena rasa sakit hati terhadap kelakuan darinya. Pria yang bernama lengkap Julian Mendes itu ngejelasin bahwa dia dibuat terkejut dengan pekerjaan dari istrinya yang ngebuat harga dirinya sebagai seorang suami kayak diinjek-injek gitu aja. Ya mana ada sih suami yang tahan sama tingkah laku istri yang kayak gitu. Ibarat kata nih ya lur, dikasih hati minta jantung. Julian Mendes juga baru mengetahui nih 1 minggu yang lalu bahwa pekerjaan dari istrinya itu
ternyata adalah seorang pemuas nafsu birahi para lelaki. Dan karena hal tersebut yang membuat Julian Mendes akhirnya mikirin sebuah rencana jahat untuk ngelakuin tindakan ngeri terhadap istrinya sendiri. Dan asal kalian tahu ya lor, Julian Mendes udah ngungkapin bahwa selama ini dia itu selalu ngeberiin hampir seluruh penghasilannya dia sama istrinya. Dan dia menyangkal bahwa penghasilan itu nggak bisa mencukupi seluruh kebutuhan hidup dari mereka. Katanya gitu kata istrinya. Julian Mendes gak habis pikir nih dengan pemikiran dari istrinya tentang pekerjaan yang udah dia lakuin. Pekerjaan sebagai pemuas nafsu birahi para lelaki adalah sebuah penghinaan yang cukup besar nih untuknya sebagai seorang suami. Julian Mendes kemudian menghubungi kerabatnya yang paling terdekat dan menceritakan semuanya dengan rasa yang menggebu-gebu di dalam dirinya. Kerabat dekat dari Julian itu selanjutnya nasehatin untuk ngelakuin tindakan balas dendam atas pengkhianatan istrinya. Kerabat dekat itu mengatakan bahwa pekerjaan dari istrinya adalah sebuah tamparan keras untuknya, dan hal itu kayak gak bisa dimaafin, dan hukuman yang pantas tentu aja adalah sebuah hukuman metong. Ngedengar perkataan dari kerabat dekatnya, ya udah ngebuat emosi si Julian Mendes ini semakin menggebu-gebu dan memuncak sangat tinggi. Dia kemudian mikirin nih sebuah rencana jahat untuk balas rasa sakit yang udah dideritanya. Julian Mendes kemudian berpura-pura sebagai seorang pria yang mesen jasa dari istrinya. Dia selanjutnya ngirimin pesan di salah satu media sosial khusus dewasa untuk ngelakuin kesepakatan persetubuhan dengan istrinya itu sendiri. Dan pesan yang dikirimkan oleh Julian Mendes itu dibalas oleh Natasha. Dia kemudian nyetujuin atas kesepakatan itu dan minta sejumlah nominal yang cukup besar supaya bisa nikmatin tubuhnya. Julian Mendes dan Natasha kemudian bertemu nih di salah satu hotel di dekat kota. Mereka datang ke hotel itu di waktu yang berbeda. Natasha yang terlebih dulu datang dan memesan kamar hotel itu ke resepsionis. Karena hotel tempat mereka nginep memiliki peraturan yang begitu ketat, Natasha akhirnya menuliskan bahwa dirinya bakal nginep bersama dengan suaminya. Nah, sebuah kejadian yang sangat kebetulan, karena yang menjadi pelanggannya itu pada saat itu memang benar-benar adalah suaminya sendiri. Pas udah ngedapetin pesan dari Natasha tentang kamar yang dirinya pesan, Julian Mendes kemudian bergegas menuju ke kamar itu setelah berada di dalam lobi hotel. Perasaan yang udah campur aduk berada di dalam benaknya nih. Rasa sedih dan rasa frustasi menghantui perjalanannya menuju kamar hotel nomor 72 tersebut. Bahkan setelah berada tepat di depan pintu kamar, Julian Mendes sempat ragu untuk masuk ke dalam. Dirinya masih nggak percaya dengan pekerjaan dari istrinya itu, dan tiba-tiba emosinya langsung muncak, membuat dia sebagian tubuhnya bergetar dengan luar biasa hebatnya. Natasha yang udah berada di dalam kamar kemudian ngeganti bajunya dengan setengah telanjang. Pekerjaannya sebagai seorang pemuas nafsu birahi para lelaki memaksanya untuk tampil menggoda. Setelah pintu kamar itu terbuka, kedua bola mata mereka saling bertemu. Natasha dibuat sangat terkejut karena yang menjadi pelanggannya ternyata adalah suaminya sendiri. Dia kemudian menampar pipinya sendiri, menafsirkan bahwa ini semua hanyalah sebuah mimpi belaka, padahal nyata loh. Namun saat Julian Mendes memanggil namanya, ternyata ya mimpi itu benar-benar nyata. Julian Mendes seketika langsung memaki istrinya dengan perkataan yang sangat kasar. Emosinya benar-benar udah nggak terkendali dan langsung memukul wajah istrinya hingga berulang kali. Julian Mendes udah nggak bisa menahan lagi nih. Dia kemudian ngeluarin sebilah benda sajam yang dipersiapin dari sebelumnya. Julian Mendes tanpa berpikir panjang kemudian menghunuskan benda sajam itu ke tubuh istrinya secara membabi buta. Teriakan kesakitan dan tangis yang keluar dari mata Natasha bahkan gak menghentikan aksi gilanya. Julian Mendes benar-benar ingin menghukum mati istrinya untuk rasa kekecewaan yang begitu besar terhadapnya. Setelah berhasil menusuk sebilah sajam itu ke tubuh istrinya, ada hal yang lebih mengerikannya lagi. Jadi dia mulai menghujamkan langsung ke leher istrinya lagi nih. Hingga beberapa kali, dan sayatan itu membuat leher dari istrinya bahkan hampir terputus dari kepalanya. Seketika itu, istrinya langsung tewas, dan hukuman mati benar-benar akhirnya terjadi. Dan atas perbuatan yang udah dirinya lakukan, Julian Mendes akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Menurut beberapa sumber berita nih ya, dirinya kemudian divonis hukuman metong oleh pengadilan di negara Thailand. Ya, pelajaran yang didapat dari kisah ini ya lur, jangan sekali-sekali bermain api kalau nggak mau berakhir seperti